Hai adik-adik, ini Aunty Roslyn. Cerita sekolah sahabat hari ini bertajuk Dipanah oleh Cahaya. Ayat hafalan terdapat dalam Yeremia 31 ayat 3 yang berbunyi, "Sejak dahulu aku selalu mengasihi kamu, dan untuk seterusnya aku akan menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu." Message hari ini ialah, kasih Tuhan itu seperti cahaya di dalam kegelapan. Kamu mungkin pernah melihat perbuatan buli di sekolah ataupun di kawasan kejirananmu. Kamu sendiri mungkin pernah dibuli. Pembuli coba untuk membuat orang lain merasa takut. Saulus sama seperti seorang pembuli. Dia membuat para imam memberi dia kuasa untuk menangkap orang Kristen yang baru. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan yang lain untuk Saulus. Suara Saulus bergema seperti guruh, dan kilat kelihatan seperti berdesir di sekelilingnya. Dia juga berbahaya sama seperti kilat. Matlamat utama hidupnya adalah untuk mencari dan menindas orang-orang Kristen yang baru. Saulus dan para pembantunya melangkah dengan penuh azam di sepanjang jalan. Mereka menuju ke kota lama Damaskus yang terkenal itu. Surat rasmi yang mereka bawa memberikan mereka kebenaran untuk menangkap orang-orang Kristen. Kemudian mereka akan membawa orang-orang tersebut kembali ke Yerusalem, di mana mereka akan dihukum mati. Matahari siang yang panas membakar para pengembara tersebut. Tetapi mereka tetap berarak terus-menerus ke hadapan. Mereka bertekad menjalankan misi mereka walaupun mereka kepenatan. Mereka telah mengembara hampir 150 batu selama beberapa hari yang lalu. Kini Damaskus hampir kelihatan. Kemudian tanpa sebarang amaran, di pertengahan hari yang sangat biasa, ia berlaku. Satu pancaran cahaya terpancar dari langit. Ianya jauh lebih terang daripada matahari di tengah hari. Para pengembara jatuh ke tanah kerana terkejut. Saulus memandang ke dalam cahaya yang menghairankan itu. Dan kemudian Yesus bercakap dengannya. "Saulus, Saulus," kata Yesus, "mengapakah kamu menganiaya aku?" Saulus hanya mampu melihat dan berbisik, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kamu aniaya." Yesus menjawab, "Yesus adalah Tuhan. Dia benar-benar adalah Tuhan. Dan dia telah bangkit dari kematian, sama seperti yang dipercayai oleh orang-orang Kristen." Dan Saulus mengerti apa yang Yesus sedang katakan kepadanya. "Apabila kamu menganiaya pengikut-pengikutku, Saulus, kamu juga sedang menganiaya aku." Kemudian Saulus bertanya, "Tuhan, apakah yang engkau ingin aku lakukan?" "Bangun dan pergilah ke dalam kota itu," Yesus menjawab. "Di sana kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan." Dan setelah itu, cahaya tersebut hilang. Orang-orang yang mengembara bersama Saulus terdiam. Mereka pasti bahwa mereka melihat cahaya, tetapi mereka tidak melihat Yesus. Mereka mendengar bunyi, namun mereka tidak memahami perkataan Yesus. Mereka bergelut untuk berdiri, memandang sesama mereka, dan tertanya-tanya apa yang baru saja berlaku. Saulus juga melihat di sekeliling, namun dia tidak melihat apapun. Dia menjadi buta, benar-benar buta. Dia memalingkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. "Aku tidak dapat melihat," dia berbisik. Kawan-kawan Saulus memegang tangannya.
Mereka memimpin dia di jalan untuk masuk ke dalam kota. Satu perarakan yang aneh. Hanya beberapa menit sebelumnya, Saulus merupakan seorang pemburu yang berkuasa, bersemangat untuk menangkap setiap orang Kristen. Dan sekarang dia dipimpin di jalan, sama seperti seorang anak kecil. Kaki Saulus melecet di sepanjang jalan melalui debu, tetapi dia tidak memberi sebarang perhatian tentang kemana dia sedang dipimpin. Hanya ada satu perkara yang bermain di pikirannya, dan itu ialah Yesus.